Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pelalawan, bertugas di SDN 019 Matang Tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Tetapi sebelum saya memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya kutip dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menyimpulkan ada 3 kutipan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian yang kedua, menurut Tomlinson pada tahun 1999 halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Itu tadi 3 kesimpulan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, di sini ada 5 cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Dengan cara yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Tujuan pembelajaran ini murid juga harus tahu apa sebenarnya tujuan belajar mereka dan materi yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, di sini bagaimana cara guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, misalnya dengan menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berusaha untuk mencapai tujuan belajar dengan usaha yang keras dan memastikan setiap murid ada dukungan pada proses belajar mereka. Kemudian yang keempat, manajemen kelas yang efektif, yaitu guru menciptakan fleksibilitas untuk melakukan kegiatan yang berbeda tetapi tetap berjalan secara efektif. Dan yang kelima, yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Guru menggunakan informasi dari penilaian formatif untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan dan murid mana yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Di sini guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru harus mempertimbangkan tingkat kesiapan murid, memberikan mereka tantangan untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. Kemudian aspek yang kedua adalah minat. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan hal yang mereka sukai agar mereka termotivasi untuk mempelajarinya. Aspek yang ketiga adalah profil belajar. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien dengan gaya mereka masing-masing. Itu tadi cara pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal atau maksimal? Nah, di sini guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten.
Konten yaitu materi yang diajarkan ke murid kita. Diferensiasi konten dapat menyediakan topik dan tema yang diminati anak. Pemilihan konten juga menentukan kesiapan belajar anak, dan diferensiasi konten dapat ditentukan dari profil belajar anak, baik secara visual, audio maupun audio visual. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses artinya di sini adalah bagaimana murid dapat memahami dan memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Cara dan proses seperti apa yang akan digunakan, seberapa banyak bantuan yang akan dilakukan, dan siapa saja yang memerlukan bantuan sedikit atau lebih banyak. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk, kita memikirkan tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu tadi 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, selanjutnya kita bahas tentang keterkaitan antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Nah, secara sederhana di sini apabila kita lihat dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, semuanya berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sederhananya di sini keterkaitan antara materi dari modul-modul sebelumnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya kita bahas tentang kaitan secara spesifik antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Nah, kita mulai dengan keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi acuan saat mengevaluasi praktek-praktek pembelajaran kita. Nah, keterkaitan materinya adalah dengan keunikan dari murid-murid tersebut, maka timbul keberagaman dalam hal pelayanannya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa masing-masing anak mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Selanjutnya, kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mempunyai peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat mengutamakan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Murid dengan segala keberagamannya difasilitasi untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, kaitan materinya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah melaksanakan salah satu nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Berikutnya,
Kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Guru penggerak dalam menyusun visi harus mengutamakan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan tahapan bagja, visi dibuat sebisa mungkin agar arah tujuan bersama adalah keberpihakan terhadap murid. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berusaha untuk melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dengan segala keberagaman yang ada, kebutuhan murid diakomodir kebutuhan belajarnya sehingga merasakan pembelajaran yang menantang bagi murid tersebut. Kaitan materi antara visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah berusaha untuk mewujudkan visi guru penggerak yang mengutamakan keberpihakannya kepada murid dengan segala keunikan dan keberagamannya. Selanjutnya, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan keberpihakannya terhadap murid secara maksimal dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya sehingga murid dapat berkembang lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai pembelajar. Nah, kaitan antara budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan merasa lebih dihargai karena dilibatkan dalam usaha pemenuhan kebutuhan belajarnya, juga menimbulkan kenyamanan suasana di kelas karena setiap murid sudah merasa terfasilitasi kebutuhan belajarnya sehingga mewujudkan budaya positif. Demikian tadi kaitan atau koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.